hidup dalam dunia yang serba canggih, cepat, dan terkoneksi. Namun, justru kami semakin sering mendengar berita fitnah, manipulasi, dan tipu daya. Seperti orang baik yang dijatuhkan, orang jujur yang disalahkan, atau yang diam bahkan dihina habis-habisan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kami hidup di dunia yang semakin kecil? Ini semua tentang hati yang dikuasai oleh dengki dan hasad. Seperti dalam surat Al-Falaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru agar setiap manusia berlindung kepadanya dari kejahatan orang-orang yang memiliki sifat dengki. Karena hanya Allah, Tuhan Maha Adil, yang dapat menolak tipu daya serta membalas kejahatannya. Maka, kuatkan hatimu dan teguhkan langkahmu, karena balasan terbaik hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, setiap manusia akan kembali kepadanya di yaumul hisab. Tidak ada satupun hinaan, caci maki, atau tuduhan yang akan luput dari catatannya. Sudah siapkah kita menjawab semua perbuatan kita di dunia? Pantaskah kita menjadi penghuni surga? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, gimana kabarnya, sehat? Bagaimana sehat badannya? Bagaimana sehat rohaninya? Bagaimana sehat dompetnya? Yang kenceng banget ketahuan dompetnya tebel ini ya. Amin ya robbal alamin. Bu, Pak, dan juga pemirsa Ainus dimanapun saja Anda berada, mari pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, bapak, kita setiap hari pasti dekat dengan Al-Quran. Sebagai umat muslim, Al-Quran adalah huda linnas, petunjuk dalam kehidupan kita. Bahkan dalam sholat pun, surah-surah di dalam Al-Quran kita bacakan. Kalau kita pernah membaca surah Al-Ikhlas, pasti kita baca juga surah Al-Falaq, kita baca juga surah An-Nas. Nah, hari ini kita akan bahas surah Al-Falaq. Ya Bu ya, Bu? Bu? Masih ingat gak surah Al-Falaq? Wah, bukan ingat lagi Ustadz, orang tiap sholat bacanya itu doang. Yuk sama-sama kita baca yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Surah Al-Falaq dekat dengan keseharian kita dan mungkin itu termasuk 3 surat yang kita hafalkan sejak kita kecil. Nah, hari ini kita akan ngaji, kita akan bahas tentang makna dari surah Al-Falaq. Tema yang kita angkat yaitu kamu gak salah apa-apa tapi kok dibenci. Dan kesempatan pertama sudah hadir guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Taufikur Rahman yang insya Allah akan membahas tentang surah Al-Falaq ini. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbin nas.
malikin nas, ilahin nas, wassalatu wassalamu ala asrafin nas, wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi khairin nas. Amma ba'du, pemirsa Cahaya Hati Indonesia, juga para ayah bunda Masjid Jami tercinta At-Taqwa, betul ya? Ya Allah, para guru, para sepuh ini sepuh, minta maaf sebelumnya, bukan maksud menggurui, tapi mudah-mudahan karena keterbatasan waktu, satu pantun pembuka buat saya menyapa para hadirin hadirat rahimakumullah. Makom Ibrahim terasa nyaman, Cakep. seumur-umur bahagia karena langsung ke Turki. Cakep. Salam silaturahim dari saya Taufikur Rahman, semoga semuanya yang hadir terus panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong rezeki, aminnya kenceng aja. Ya, Ustadz David Khalik, haturkan makasih yang telah diserahkan kepada saya waktunya. Baik, sepat, gabus, lelek, lohan, cepat, bagus, nggak bertele-tele karena jamaah juga udah nggak tahan. Ya mau ngaji maksudnya. Ya, jadi ayah bunda rahimakumullah, surat Al-Falaq ini tadi udah sama-sama kita bacakan. Biar betul-betul tidak keluar dari koridor, saya dapat tugas 2 ayat hari ini, betul ya? Betul. Bismillahirrahmanirrahim, ya ikutin ya Bu. Kul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbil falak, kepada Gusti Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh, Tuhan yang menguasai waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang dibuat oleh makhluknya. Nah, 2 ayat tuh. Kalau kita lihat asbabun nuzul, sejarah adanya turun ayat ini bukan kata saya. Insya Allah di dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan, seorang kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saharo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rajulun min bani Zuraik. Kanjeng Nabi kena sihir oleh seseorang dari bani Zuraik. Yuqalu lahu, nih hadisnya begitu bunyinya, disebutkan orang yang menyihirnya namanya Labid bin Aqsam. Namanya Labid bin Aqsam. Yang dimana seorang Yahudi yang benar-benar sama Nabi, ya Allah, ini kalau bahasa saya kecigudeg naik mobil bis. Cakep. Gedek abis. Ya. Jadi saking gedeknya sama Nabi, orang kalau udah gedek kan jangankan lihat orangnya, bayangan aja udah gedek udah. Ya. Pertama kita ambil pelajaran, seukuran Nabi aja yang ahli ibadah masih kena sihir. Nabi. Lantas Nabi kalau kena sihir gimana Ustadz? Nabi dampak dari sihir yang kena pada dirinya. Jadi seperti kayak orang gak udah kelar sholat, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Jadi efeknya jadi sering sholat. Tapi dalam kondisi nggak eling sholat. Itu Nabi yang ahli ibadah. Begitu kena sihir makin banyak sholatnya. Lah kalau model orang rorotan, ya. Nggak disihir aja udah males. Nah, apalagi kena sihir. Betul apa enggak? Lah kelihatan dari wajah-wajahnya yang kadang-kadang kebangetan ngejar dunia, padahal kan dunia itu tempat meninggal bukan tempat tinggal, betul apa enggak? Tapi kadang-kadang kebangetan ngejar duniawi, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. udah hafal. Iya. Dan jangan heran betapa banyak orang yang dimana ngejar keduniawian, pangkat, jabatan, cinta, ya Allah, popularitas, karena hati yang dengki. Kan temanya tadi begitu kata Ustaz David, aku nggak salah kok dibenci. Kenapa? Karena imannya lemah, beli salak di Cilandak, cinta ditolak, dukun bertindak. Iya.
Jadi jangan heran dengan kecanggihan teknologi, tapi kok bisa ada yang begitu. Nabi aja kena. Makanya kalau kita lihat dalam kondisi demikian, Nabi menyebutkan dalam hadisnya, kata Siti Aisyah, amaroni, kanjeng Nabi memerintahkan kepadaku an astarqiyah, untuk meruqyah Nabi. Yang ruqyah Siti Aisyah, didampingi oleh kecintaan Nabi, malaikat Jibril. Kok tahu tuh bisa dari sihir? Nabi dapat petunjuk. Ternyata ada yang nyihir namanya Labid bin A'sam. Caranya gimana? Diambil dari bekas sisiran rambut Nabi, bekas sisirannya dengan mayang kurma jantan yang disimpan di sumur Zarwan. Tuh disimpan. Makanya buat perempuan yang lagi menstruasi, pun tentu hati-hati. Makanya orang-orang tua dulu tuh apik banget, walaupun lagi menstruasi ada rambut yang jatuh dibenahin. Kenapa? Karena punten di saat hal-hal yang demikian ada orang yang nggak demen sama kita, nah itu mudah sekali untuk disihir. Oleh karenanya ayat pertama mengajarkan kepada kita, Qul a'udzu birabbil falak, aku berlindung kepadamu ya Allah, Tuhan yang menguasai subuh. Kenapa Ustaz? Subuh, karena di waktu-waktu sepertiga malam jelang subuh itu yang banyak di mana yang begitu pada berkeliaran. Bukan hanya yang nggak kelihatan, maling pun banyak beraksi di jam-jam segitu. Lah beneran. Gitu ya. Lantas gimana? Nih saya tuntaskan dulu asbabun nuzul. Alhasil Nabi diruqyah, ternyata diketahuan tuh oleh Sayyidina Ali simpanan di sumur Jarwan dengan 11 sukmah ikatan Nabi keikat. Turun muawwizatain, Al-Falaq dan An-Nas. Siti Aisyah bersama malak Jibril meruqyah baginda Rasul dan dibacakan dengan Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 11 ayat, maka 11 ikatan. Hasil boleh jahil, zolim, Labid bin A'sam itu dengan izin Allah terputus semuanya. Qul a'udzu birabbil falaq, lepas 1 ikatan. Min syarri ma khalaq, lepas 1 ikatan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Baca lagi yang ketiga, wa min syarri idza waqab, lepas ikatan ketiga. Terus wa min syarri hasidin, ketinggalan tadi 1, wa min syarri nafatsati fil, ikatan keempat. Wa min syarri hasidin, ikatan kelima. Menyambung qul a'udzu birabbin nas, ikatan keenam. Min syarri qul a'udzu birabbin nas, terus malikin nas, lepas sampai intinya 11. Kenapa? Karena 6 tambah 5 ayat Al-Falaq, 6 ayat An-Nas dibacakan. Selamatlah Nabi dari sihiran pekerjaan Labid bin A'sam yang benci sama Rasulullah. Makanya ampi genari bahasa Nabi dipakai, dinamakan 2 surat ini namanya muawwizatain. 2 ayat, mohon maaf, 2 surat yang fadilah keutamaannya untuk kita minta perlindungan kepada Gusti Allah. Kita kadang-kadang kebangetan lelap, kan udah capek, yang namanya siang, begitu tidur, kadang-kadang caranya nggak pakai cara Nabi. Kenapa Ustaz? Karena jin itu tempat ngeceng, mangkal, biar tahu. Pertama di kamar mandi, makanya bila masuk WC, doanya? Minal khubusi, dari jin laki jin perempuan. Kedua, tempat mangkal, tempat tidur kita. Makanya dianjurkan Nabi siapin tempat, kalau dulu orang tua namanya sapu. Kan bersih, disapuin yang nggak kelihatan. Udah kita nggak sholat, begitu tidur wudhu kagak, nempel di tempat tidur pelor, nempel molor. Jadi nggak heran, punten yang nggak demen ngirim nanti sihiran mudah masuk. Atau mungkin di situ namanya di tempat lagi mungkin mangkal, lagi asik, ibu dudukin, muncul rep-repan. Iya, kenapa? Ya ibu aja kalau lagi duduk didudukin marah. Tuh adanya, ini baru 2 ayat nih. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Jelas apa enggak nih? Nah kita dianjurkan untuk baca 2 surat itu. 2 surat
meminta perlindungan kepada Gusti Allah. Kalau Gusti Allah yang sudah turun tangan, mau sihir, mau yang namanya santet, mau yang namanya pelet, insya Allah ikan bawal dalam sayur terong, lo jual gue borong. Makan lesehan, ngajak suami, mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami. Masya Allah, amin. Bu, ada yang mau nanya? Silahkan angkat tangannya. Ya silakan. Oh bapak-bapak silakan Pak. Silakan Pak. Itu dia mic-nya, tolong mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uci Basari dari Majlis Taklim Al Iman wal Ihsan Masjid Jami At-Taqwa Rorotan. Saya mau tanya Ustadz, setiap malam saya khawatir kena begal. Saya pulang dari kerja sampai larut malam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana saya bisa melindungi diri saya dari kejahatan manusia? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda, ini bukan hanya tugas kita, tapi juga aparat keamanan di mana-mana wilayah. Beneran Pak, ya kalau misalkan buat apa mereka dapat gaji saban bulan, tapi kerjanya nggak ada kan begitu? Iya, udah yang begitu di India aja, udah kelar baru datang polisinya begitu. Itu, iya di Indonesia jangan. Itu diantaranya yang pertama, ya untuk yang namanya bagian mereka. Mumpung lagi kapan lagi ngomong di TV ngingetin mereka supaya aparat keamanan gitu. Nah yang kedua, ayah bunda rahimakumullah, ya. Jadi juga memang kita dianjurkan secara jangankan gini, Nabi lagi mau hijrah dari Mekah ke Madinah, rumah udah kekepung rapet. Para algojo bayaran, kafir Quraisy siap menunggu Kanjeng Rasul keluar rumah. Bawa senjata tajam, mau nunggu Nabi keluar buat apa? Dibunuh. Pelajaran pertama ada pemuda yang dimana sami'na wa ata'na nama Nabi luar biasa, Ali bin Abi Thalib diabadikan dalam surat An-Nur ayat 51 tuh. Kenapa? Karena ucapannya innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila rasuli liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Makanya ujungnya wa ulaika humul muflihun. Bayangkan Nabi meminta kepada Sayyidina Ali gantiin tempat tidur Nabi. Gantiin tempat tidur Nabi berarti mati. Itu Ali di zaman Nabi, nggak tahu kalau Ali orang rorotan. Tuh, Saminah, Nabi keluar, iya, padahal pada melotot. Kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi baca 2 ayat tuh dalam Quran. Surah apa? Surat Yasin. Yang bunyinya apal kok jamaah takwa. Wa ja'alna mim baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'agsyainahum fahum la yubsirun. Nabi ambil tuh pasir, Nabi lemparin tuh ke depan. Bu, Pak, rahimakumullah, bacanya yakin, jangan sambil ngibrit. Itu mohon maaf, itu pada ngemelotot. Nabi keluar nggak ada yang pada bekeming, udah nggak ada yang bergerak. Jadi ntar malam Pak, kalau memang mau keluar bini melotot baik, ya bacain tuh, lemparin pasir, makin melotot bini kita tuh. Nah itu diantaranya secara syariat yang kalau kita mau perlu Ustadz yakin, Pak Bu, kalau kita yakin ini Nabi melakukan, diantaranya surat Yasin yang tadi saya bacakan. Mana lagi? Kita punya ajaran salafus sholihin dengan wiridan yang selalu kita baca, di antaranya Ratibul Haddad. Ya, ini tambahan dari Nabi. Ratibul Haddad itu apa namanya? Asli semuanya dari Nabi. Cuman dikumpulkan oleh Faqihul Muqaddam, Sahibul Ratib. Nah, di antaranya Bapak jangan pernah berhenti. Dia apalagi saat pulang gitu. A'udzubika limatillahi tamma. Kalau kita yakin Bu, ular kalajengking nggak akan berani untuk yang namanya walaupun lagi bersamaan dengan kita. Tapi ingat, yakinnya ini kadang-kadang baca-baca ngibrit iya. Nah, jelas nih kira-kira nih. Yuk sama-sama kita amalkan. Sama, saya juga termasuk yang menjadi ya apa namanya biasa simatupang, siang malam tunggu panggilan.
dan sering pulang malam. Ya begitu ayahanda ya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak guruku Kiai. Baik Bu, Pak, jadi kalau mau keluar malam minta perlindungannya sama Allah. Takut ada begal tadi bacanya apa? Yang pertama tadi waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aksainahum fahum la yubsirun. Tapi kuncinya mesti yakin. Atau tadi baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mesti yakin. Enggak boleh a'udzu bikalimatillah sambil ngibrit. Oke, jangan kemana-mana, saat ini kita akan lanjut lagi. Tetap di sini masih membahas surah Al-Falaq hanya di Cahaya Hati Indonesia.